Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita berjumpa kembali dalam Efrata Diffusion. Tema kita hari ini, hati Yesus, hati yang mengampuni. Pada bagian yang ketiga, dosa memisahkan manusia dari Allah. Kristus mati di kayu salib untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Manusia melanggar hukum Allah, tapi Yesus yang mati di atas kayu salib untuk mengampuni manusia yang berdosa. Inilah prinsip dalam kerajaan Allah. Orang benar mengampuni orang yang bersalah. Dosa, kemarahan, kebencian, kepahitan akan memisahkan satu dengan yang lain. Antara suami dan istri, orang tua dan anak, saudara, sahabat, rekan-rekan bisnis, teman pelayanan, teman segereja, dan lain-lain. Tetapi kasih, pengampunan mempersatukan satu dengan yang lain. Ketika Ayub kehilangan semua harta dan anak-anaknya secara tidak wajar, secara mendadak, dia juga ditimpa penyakit borok sekujur tubuhnya. Para sahabat Ayub, Elifas, Bildad, Zofar datang mengamati penderitaan Ayub. Sahabat-sahabat Ayub menuduh bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah karena kesalahan, karena kejahatan yang dilakukan oleh Ayub. Di akhir dari kitab Ayub, Tuhan murka kepada sahabat-sahabat Ayub karena mereka tidak mengatakan yang benar tentang Tuhan. Tuhan menyuruh mereka mempersembahkan 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan untuk dikorbankan sebagai korban bakaran penebus salah, dan memohon kepada Ayub supaya Ayub mendoakan mereka. Karena Tuhan sudah berkata, hanya permintaan Ayub yang diterima oleh Allah. Coba kita memposisikan diri kita pada Ayub. Di saat harta kita telah habis, anak-anak kita meninggal secara tiba-tiba, kita sedang berduka, kita lagi sakit parah, teman-teman gereja datang mengunjungi kita, dan mereka mulai menghakimi kita. Bagaimana kira-kira hati Anda? Bisa jadi Anda kecewa dan sakit hati. Begitulah sedikit gambaran yang dialami oleh Ayub. Dia terluka dengan perkataan sahabat-sahabatnya. Sekarang sahabat-sahabatnya datang meminta supaya Ayub mendoakan mereka. Pilihan ada pada Ayub, mendoakan mereka atau menolak mereka. Apakah Ayub memilih untuk sakit hati, kecewa, marah kepada sahabat-sahabatnya, atau memberi pengampunan kepada sahabatnya? Sekali lagi, pilihan ada pada Ayub. Ayub sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, memilih untuk mengampuni. Dia menaikkan doa bagi sahabat-sahabatnya. Alkitab mencatat di dalam Ayub 42 ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dari sini kita belajar bahwa pengampunan adalah jalan untuk memulihkan hubungan dengan orang yang melukai kita dan membuka pintu berkat bagi kita. Bila Ayub memilih untuk marah, sakit hati, tidak mengampuni, dia akan kehilangan sahabat. Dan dia pun tidak akan mengalami pemulihan kesehatan, tidak mengalami pemulihan ekonomi 2 kali lipat. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kebenaran sudah diberitakan. Pilihan ada pada Anda. Apakah Anda tetap mempertahankan kemarahan, kekecewaan, atau Anda memilih untuk mengampuni?
Dua-dua punya konsekuensi bagi kita. Mengampuni berarti memulihkan hubungan, memulihkan kesehatan kita, dan membuka pintu berkat bagi perekonomian kita. Mempertahankan kepahitan, kekecewaan, dan tidak mengampuni berarti memisahkan Anda dari sahabat-sahabat Anda dan memisahkan Anda dari berkat Tuhan. Jangan pernah salah dalam memilih. Pilihlah mengampuni supaya Anda tidak kehilangan sahabat, supaya Anda mengalami pemulihan di dalam kesehatan, supaya Anda mengalami pemulihan dalam ekonomi. Tuhan Yesus memberkati.